Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 963 Huolei menjadi keadaan vegetatif. Tang Qinggong dan Ji Fei keduanya terdiam. Setelah membicarakan hal-hal ini tadi, mereka semua tiba-tiba menyadari suatu masalah. Baik itu Long Tang atau Tang Men, atau bahkan keluarga Sikou, mereka semua dikendalikan oleh seseorang. Tampaknya ada tangan tak terlihat yang mengendalikan segalanya di sini, mencegah Long Tang dan Tang Men berkembang hingga mencapai potensi penuhnya. Orang ini membenci sekte Tang, orang ini takut pada Long Tang. Tang Qinggong dan Ji Fei mengatakannya pada saat yang sama. Bahkan ada lebih banyak kemarahan di wajah mereka berdua. Terutama Tang Qinggong, kehidupan banyak orang di klan Tang telah dikendalikan selama beberapa dekade. Sekarang tampaknya keluarga Sikou mungkin orang yang kurang beruntung. Bahkan kematian kakekmu dan ayahmu mungkin telah dimanipulasi oleh pihak lain. Ji Fei menatap Tang Qinggong dan berkata, ekspresi Tang Qinggong terus berubah. Dia terdiam selama 3 menit, dan akhirnya mengangguk. Sangat mungkin, jika demikian, duel dan pertarungan antara sekte Tang dan Balai Naga akan menjadi hal yang lucu. Senyum sedih dan marah muncul di wajahnya, itu lebih buruk daripada menangis. Sudah cukup memalukan bahwa bertahun-tahun berdirinya klan Tang dimanfaatkan oleh orang lain. Ji Fei mengangguk, dan keduanya terdiam. Akhirnya, Tuan Ji, terima kasih telah membantu saya memahami hal ini. Saya mengerti sekarang, mulai hari ini, sekte Tang tidak akan lagi berduel dengan sekte Naga. Semua konflik akan dikesampingkan. Ji Fei tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia mendengar makna lain dari kata-kata Tang Qinggong, yaitu mencari dalang di balik semua ini. Terima kasih, Tuan Ji. Tang Qinggong berdiri dan membungkuk pada Ji Fei. Ji Fei berdiri untuk menghentikannya. Mari kita semua pikirkan masalah ini, mungkin tidak sesederhana itu. Tang Qinggong mengangguk, apakah kamu tahu di mana markas besar Dragon Hall? Ji Fei bertanya langsung. Tang Qinggong ragu-ragu untuk berbicara. Saya benar-benar ingin memeriksanya sendiri. Lupakan saja, Tuan Ji. Lebih baik Anda tidak ikut campur dalam beberapa hal. Bagaimanapun, menyelamatkan nyawa istri Anda lebih penting. Tang Qinggong menolak. Ji Fei menatap Tang Qinggong. Tang Qinggong hanya tersenyum tenang dan berkata, cukup dengan menyimpan perasaan keluarga dan negara di hatimu. Tidak perlu melakukan itu kecuali saat yang kritis. Ada sedikit kesedihan dalam nada suaranya, yang membuat Ji Fei merasa sangat rumit. Akhirnya sunyi, karena pria misterius itu, dia masih peduli pada Long Tang. Lagi pula, sebagai warga negara naga, aku tidak tega melihat Balai Naga semakin melemah. Tang Qinggong mengatur agar Ji Fei tinggal dan menahannya selama 1 malam. Mereka berdua minum dan berbincang-bincang dengan gembira, dan membicarakan banyak hal, yang membuat Ji Fei lebih memahami dunia bawah kerajaan naga. Keesokan harinya, Ji Fei bergegas kembali ke kota Ningjiang, dan Tang Qiang secara pribadi mengantarnya ke bandara. Di sebuah kantor di lantai atas sebuah gedung di kota Ningjiang, Sulong baru saja menutup telepon, dengan sedikit rasa dingin di wajahnya. Aku benar-benar tidak menyangka kalau kalian hanya segerombolan sampah, sialan Sikou Jinyan, kalian benar-benar menawarkan jiwa kalian dengan sukarela. Apakah nyawa begitu banyak orang di Gang Suzong kita tidak ada nilainya? Wah, Sulong menghancurkan meja kopi di depannya menjadi debu. Lalu melambaikan tangannya dan melayang keluar jendela, menghilang tertiup angin. Ji Fei, kamu harus mati. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Luka parah Huolei dan jadikan dia sayur. Wah, tutup teleponnya, Huolei.
Jangan salahkan aku. Siapa yang membuat Jifei menyinggung perasaanku? Di sisi lain, pria yang baru saja menelepon Sulong juga memiliki ekspresi muram di wajahnya, dengan cahaya dingin melintas di matanya. Jifei, kau orang terkutuk, kau telah merusak banyak rencanaku, kau pantas mati. Mendengus, istrimu ingin menempa jiwa, kan? Aku akan membuatmu gagal dan menjadi orang yang paling menyedihkan. Tatapan dingin melintas di mata lelaki itu, kemudian tubuhnya bergetar pelan dan lenyap begitu saja. Kalau ada yang melihat, pasti mengira itu hantu. Huo Lei sedang mendiskusikan pembangunan zona pengembangan Ningjiang dengan Seng Lingyun dan Julie. Pembangunan zona pengembangan tersebut kini menjadi tanggung jawab grup Li. Feng Huang menyerahkan semua urusan ini kepada Julie. Julie sangat positif. Ia hanya ingin tetap bersama Jifei. Terlebih lagi, dia tidak berani pulang. Bagaimanapun, dia telah mengkhianati perkumpulan Tianmen terakhir kali dan khawatir ayahnya akan dibalas oleh perkumpulan Tianmen. Ling Yun, semuanya berjalan sangat lancar dalam pembangunan zona pengembangan. Tetapi ada masalah besar yang perlu dipecahkan. Huo Lei berbicara lebih dulu, apakah Anda berbicara tentang stadion? Huo Lei mengangguk, ya, stadion ini harus memiliki desain yang paling canggih dan mampu menampung 70.000 orang, ini akan membuang banyak lahan, yang setara dengan hilangnya 1/20 lahan di zona pengembangan, yang membuat biaya kami jauh lebih tinggi. Seng Lingyun sedikit mengernyit, dan ekspresi malu muncul di wajahnya. Ini memang masalahnya. Kota Ningjiang sekarang akan menjadi tuan rumah kompetisi bela diri nasional dan membutuhkan stadion besar, yang akan memakan waktu setengah bulan untuk diselesaikan, jadi semua orang fokus di sini. Tetapi ini adalah investasi yang merugi, atau bahkan proyek pencapaian politik. Pemikiran Julie berbeda dengan mereka. Bangun saja. Pokoknya, saat Jifei kembali, dia akan selalu menemukan cara untuk mendapatkan uangnya kembali. Jifei, mendengar nama laki-laki yang selama ini mereka pikirkan berkali-kali setiap hari, raut wajah kedua wanita itu tampak rumit, bahkan menampakkan sedikit kekhawatiran yang tak terlukiskan. Huo Lei meletakkan penanya dan berkata, kalau begitu, mari kita membangunnya. Seng Lingyun mengangguk. Aku tidak tahu bagaimana keadaan Ruosi sekarang, aku benar-benar khawatir. Ketiga wanita itu terdiam. Pada saat itu, dengan suara keras, pintu ditendang hingga terbuka dengan kasar. Ketiga wanita itu tercengang. Siapa? Tak seorang pun bicara. Sebuah bayangan gelap muncul di depan mereka bertiga, dan seluruh wajahnya tampak tertutup. Siapa kamu? Seng Lingyun bertanya dengan marah. Orang yang membunuh Huo Lei tercengang. Tanpa menunggu Huo Lei yang terkejut berbicara, pihak lain menamparkan kepalanya dengan telapak tangannya. Huo Lei merasa seolah-olah kepalanya terbalik dan semuanya menjadi kosong. Wajahnya menunjukkan ekspresi kesakitan, lalu dia menjadi pusing dan tidak sadarkan diri, dan tubuhnya menjadi lemas dan lemah. Seseorang kemari, ada yang terbunuh, Julie berteriak. Seng Lingyun berdiri untuk mendukung Huo Lei. Wah! Pria berpakaian hitam itu menamparkan Julie dan Seng Lingyun 2 kali berturut-turut, dan kedua wanita itu jatuh ke tanah dan pingsan di tempat. Pria berpakaian hitam itu berbalik dan pergi. Phoenix ada di dalam mobil di lantai bawah dan telah memasang alat penyadap pada Julie. Ketika mendengar teriakan Julie, ia bergegas ke atas, tetapi pria berpakaian hitam itu telah menghilang. Melihat ketiga wanita pingsan, dia menjadi marah dan segera memanggil Qi Yuan. Mendengar ini, Qi Yuan bergegas menghampiri. Julie dan Seng Lingyun telah bangun, tetapi keduanya merasa pusing dan memiliki gejala gegar otak.
Huo Lei mengalami kematian otak dan menjadi sayur. Ini Qi Yuan dan Feng Huang menjadi cemas saat itu juga. Sekarang orang-orang ini semua adalah teman-teman Ji Fei, dan merekalah yang meminta mereka berdua untuk membantu mengurus mereka. Tanpa diduga, Ji Fei masih sibuk mencoba mencari cara untuk menempa jiwa Li Ruoxi, dan sesuatu terjadi di sini lagi. Kelalaian tugas, salahkan dirimu sendiri. Wajahnya menjadi sangat jelek dan bahkan matanya menjadi merah. Sialan, aku akan memburu mereka. Feng Huang hendak keluar. Tetapi Qi Yuan menariknya kembali. Jangan pergi, tunggu sampai Tuan kembali. Feng Huang menarik napas dalam-dalam 2 kali dan menghantamkan tinjunya ke kusen pintu. Tiba-tiba dia merasa sedih dan tidak berdaya. Tepat pada saat itu, Ji Fei menelepon. Ketika Feng Huang melihat panggilan Ji Fei, dia merasa seolah-olah titik akupunturnya ditekan. Dia merasa sangat sedih hingga ingin menangis. Bab 964 Ji Fei dalam keadaan panik. Suster Phoenix, ada apa denganmu? Kenapa kamu tampak tidak senang? Long Qir bertanya dengan rasa ingin tahu. Ji Fei baru saja menelepon untuk meminta Feng Huang menjemput mereka di bandara. Saat Feng Huang menerima telepon dari Ji Fei, dia tidak memberitahunya tentang Huo Lei, namun dia merasa sangat sedih dan marah di dalam hati, bahkan merasa malu terhadap Ji Fei. Dia melirik Li Ruoxi beberapa kali, dan melihat dia masih pingsan, dia tidak tahu bagaimana memulai pembicaraan, jadi dia tetap diam. Melihat Feng Huang tidak mengatakan apa-apa, Long Qir terus berbicara dan akhirnya menanyakan pertanyaan ini. Ji Fei menatap Feng Huang, apakah terjadi sesuatu? Feng Huang menghentikan mobilnya, meninju roda kemudi, menatap Ji Fei, matanya merah sebelum dia mengucapkan sepatah kata pun. Apa yang terjadi? Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada naga hantu? Berpikir tentang bagaimana dia tidak melihat Long Meiying ketika dia pergi ke Suzongland, dan bagaimana dia berkata ketika dia pergi bahwa dia tidak akan kembali sampai Suzongland dan aliansi seni bela diri dihancurkan, wajahnya penuh dengan kekhawatiran. Tidak, Long Meiying telah menantang 3 aliansi seni bela diri berturut-turut, dan sekarang menuju ke Xikang, bersiap untuk menantang aliansi seni bela diri Xikang. Panggilan, Ji Fei menghela napas panjang. Cedera Feng Huang dan Li Ruoxi baru-baru ini membuatnya sangat cemas dan membuatnya terlalu tertekan. Ketika Feng Huang melihat ekspresi lega Ji Fei, hatinya terasa sakit dan dia merasa sangat tertekan. Dia benar-benar tidak ingin memberitahu Ji Fei apa yang telah terjadi. Namun, dia tahu bahwa dia harus mengatakan hal semacam ini. Jadi dia menatap Ji Fei dan berkata, "Maaf, Tuan, saya gagal dalam tugas saya." Hati Ji Fei yang tadinya rileks, kembali menegang. Apa yang terjadi? Hari ini, ketika Huo Lei sedang mengadakan pertemuan dengan Seng Lingyun dan Zuli, seseorang tiba-tiba masuk dan memukuli Huo Lei hingga otaknya mati. Dia menjadi lumpuh, dan Seng Lingyun serta Zuli mengalami gegar otak. Apa? Ji Fei mengulurkan tangan dan mencengkeram bahu Feng Huang. Karena dia mengerahkan terlalu banyak tenaga, ekspresi Feng Huang pun penuh kesakitan. Namun, dia tidak berteriak kesakitan, juga tidak berteriak sama sekali. Dia hanya menatap Ji Fei, air mata mengalir di wajahnya dan rasa bersalah terpancar di matanya. Phoenix menangis, ini pertama kalinya Ji Fei melihatnya. Dia tidak menangis bahkan ketika dia diracuni oleh flu dan hampir mati. Tetapi sekarang dia menangis karena masalah Huo Lei, yang menunjukkan bahwa dia merasa sangat bersalah. Ji Fei mengangkat tangannya untuk membantu Feng Huang menghapus air matanya. Jangan menangis, selama kamu masih hidup, pasti ada jalan. Dia tidak tahu bagaimana cara menghiburnya. Tetapi ketika dia memikirkan Li Ruoxi,
Dia merasa bahwa ini mungkin cara terbaik untuk menghiburnya. Feng Huang meneteskan lebih banyak air mata. Tetapi dia tidak mengatakan apapun. Dia mengangkat tangannya untuk menghapusnya dan mengangguk ke Ji Fei. Aku tahu, pasti ada jalan. Keduanya tahu dalam hati bahwa mereka saling menyemangati. Mereka juga tahu bahwa itu sulit, tetapi mereka tetap menyemangati satu sama lain. Bai Ruo dan Long Ke'er terdiam, terutama Bai Ruo, yang menatap Ji Fei dengan mata penuh belas kasihan. Ji Fei sangat kuat, tetapi dia tidak memiliki 3 kepala dan 6 lengan, jadi mustahil baginya untuk melindungi semua orang. Dan Phoenix tidak gagal dalam tugasnya, jadi dapat dimengerti jika dia tidak naik. Kembali, setelah Ji Fei selesai berbicara, dia bersandar di kursi belakang, pikirannya dipenuhi dengan berbagai metode pengobatan kematian otak, tetapi tidak ada satu pun yang berhasil. Meskipun Huo Lei hanyalah seorang teman di hatinya, dan bahkan situasi Li Ruoxi saat ini disebabkan oleh Huo Lei, Ji Fei tidak dapat meninggalkan teman-temannya, apalagi Huo Lei tahu keberadaan ibunya. Ji Fei samar-samar merasa bahwa dirinya tengah dikendalikan oleh suatu kekuatan, dan pihak lain telah secara khusus menemukan titik lemahnya dan memanfaatkannya, membuatnya tidak memiliki sedikit pun kekuatan untuk melawan. Dia akhirnya menutup matanya dan beristirahat dengan segala macam spekulasi. Karena hanya bersamanya, orang-orang ini memiliki harapan. Di Villa Hui Cui Yuan, Ji Fei baru saja keluar dari mobil ketika Qi Yuan datang dan berkata, "Tuan, Huo Lei dan yang lainnya ada di kamar mereka." Ji Fei mengangguk, dan meminta Feng Huang untuk menggendong Li Ruoxi, dan dia pun bergegas masuk. Seng Lingyun dan Zuli tampak pucat dan tidak bersemangat, namun mereka berdua duduk di sebelah Huo Lei, jelas khawatir. Melihat Ji Fei, kedua wanita itu berdiri bersamaan. Julie membuka lengannya dan melemparkan dirinya ke pelukan Ji Fei. "Aku merindukanmu, wow." Keterus-terangan dan kejujurannya membuat Ji Fei lebih memahami ketakutan dan terornya saat itu. Dia memeluk Julie erat-erat dan berkata, "Jangan khawatir, kamu akan baik-baik saja selama aku di sini." Julie mengangguk. Ia memiliki keyakinan penuh pada pangeran tampan dalam benaknya, sang Raja Naga. Bahkan jika ia tidak bisa menjadi wanita Ji Fei, sahabatnya ini akan menjaganya tetap aman. Ji Fei melepaskan Zuli dan mengangkat tangannya untuk menyentuh Seng Lingyun, yang tampak malu dan tidak tahu bagaimana cara menyapanya. Apakah sakit? Seng Lingyun merasa hatinya basah oleh madu. Air matanya mengalir keluar, dan dia segera menggelengkan kepalanya. Tidak sakit. "Gadis bodoh, bagaimana mungkin tidak sakit?" Ji Fei menegur dengan lembut. Ji Fei, wow. Seng Lingyun juga melemparkan dirinya ke pelukan Ji Fei. Dia tidak menyangka Ji Fei begitu peduli padanya. Di mata dan hatinya, dialah wanita yang paling tidak disukai Ji Fei. Bukan karena dia tidak cantik, tetapi karena Xiao Hongyan memaksanya untuk menikah dengannya, yang mengakibatkan efek sebaliknya. Sekarang dia sangat tersentuh karena Ji Fei benar-benar peduli padanya. Ji Fei memeluk Seng Lingyun. Ruoxi sudah kembali, dia sudah menyelesaikan casting jiwa dan sekarang sadar. Seng Lingyun mengangguk dengan air mata di matanya. Bagus sekali, bagus sekali. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan memegang wajah Ji Fei. Jangan terlalu khawatir, pasti ada solusi untuk semuanya. Selain kalimat ini, dia tidak tahu apa lagi yang bisa menghibur Ji Fei. Lagi pula, ada 2 wanita, dan masalah yang dihadapi salah satu wanita akan sulit dipecahkan. Ji Fei mengangguk dan melepaskan Seng Lingyun. "Aku akan pergi menemui Ruoxi." Seng Lingyun selesai berbicara dan berbalik untuk pergi.
Ji Fei akhirnya menatap Huo Lei. Sebenarnya yang paling dia khawatirkan adalah Huo Lei. Tapi kalau kedua wanita lainnya tidak dihibur, luka-luka mereka pasti butuh waktu lama untuk pulih. Namun, merawat Huo Lei adalah yang paling sulit. Ji Fei menempelkan tangannya pada denyut nadi Huo Lei, dan jantungnya pun berdebar kencang, karena hampir tidak ada denyut nadi. Ini dia mengangkat tangannya untuk membuka mata Huo Lei. Pupil matanya sedikit berkaca-kaca, seperti orang mati. Jika bukan karena Qi Yuan, dia mungkin sudah mati. Tuan, pihak lain sengaja meninggalkan napas, jelas untuk mengalihkan perhatian Anda. Qi Yuan menatap Ji Fei dan berkata, Ji Fei tidak mengatakan apa-apa dan mencoba memasukkan energi internalnya ke Huo Lei, tetapi segera gagal. Ji Fei mengeluarkan jarum emas dan mencoba melakukan akupuntur, tetapi masih gagal. Tuan, jangan khawatir, pasti ada jalan. Qi Yuan bergegas maju untuk membujuknya. Ji Fei melirik Huo Lei, lalu menatap Qi Yuan, apakah kamu sudah menemukan apa yang aku minta untuk kamu periksa? Dia meminta Qi Yuan untuk menyelidiki agen rahasia di sekitar Huo Lei. Ini adalah pengaturan khusus. Sekarang Huo Lei terluka parah, itu pasti terkait dengan ini. Tuan, saya sudah memeriksa dan menemukan bahwa Gu Qingzong hanya minum teh di dalam perusahaan setiap hari dan bahkan tidak keluar dari gerbang perusahaan. Tidak ada yang menghubunginya. Qi Yuan segera melaporkan. Alis Ji Fei langsung berkerut membentuk, Cuan, dia sebenarnya mencurigai Gu Qingzong. Tetapi dia tidak menyesatkan Qi Yuan. Sungguh aneh bahwa Qi Yuan berbicara tentang situasi ini sekarang. Tepat pada saat itu, telepon seluler Ji Fei berdering. Bersambung.